Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema suluk itu diperlukan atau tidak. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi madaha as-salikina ila tariqillah. Walhamdulillahilladzi sahhala lahum at-turuqa ila al-jinan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Apakah wajib suluk? Kalau harus, mungkin dalam bahasa Melayu, harus itu berarti jais, boleh. Tapi kita terjemahkan dengan kata wajib. Yang wajib itu adalah mengenal Allah. Tapi tiada cara untuk mengenal Allah, kecuali kita bersuluk. Apa arti suluk? Kalau di Sumatera, suluk itu artinya i'tikaf, khalwat 10 hari, 30 hari, 40 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Di antara guru saya ada yang suluk di hutan, ada yang suluk di goa, belakangan dimudahkan suluk di zawiyah, di surau, di pesantren, di markas. Apakah itu arti suluk? Itu sebenarnya adalah khalwat atau riyadhah, latihan untuk menempuh jalan. Jadi suluk itu isinya, programnya sebenarnya bernama riyadhah atau khalwat. Lalu suluk itu apa? Suluk secara harfiah berarti menempuh jalan. Suluk juga berarti akhlak. Di pesantren kami, kalau memberikan penilaian untuk santri, tidak hanya nilai kecerdasan intelektual, kita juga menilai suluk, akhlaknya. Karena ini menerjemahkan spiritualnya. Lalu, suluk yang mana yang dimaksud dari pertanyaan ini? Mestikah suluk mengikuti suatu program latihan rohani jika ingin mengenal Allah? Dalam kaidah usul fiqih, disebutkan, ma la yutimmu al-wajib bihi, ma la yutimmu al-wajib bihi illa bih, fahuwa wajib. Apabila ma'rifatullah itu tidak dapat dicapai kecuali dengan sesuatu cara, maka cara itu menjadi wajib. Apabila ada sesuatu yang wajib, kewajiban ini tidak sah kecuali dengan suatu perangkat, maka perangkat ini wajib. Sebagai contoh, wudhu itu pada dasar sunnat, mustahab, mandub, dianjurkan. Salat itu wajib. Salat tidak sah dengan kekotoran, kita mesti bersuci. Maka bersuci, berwudhu menjadi perangkat wajib untuk masuk sholat. Meskipun awalnya wudhu bersuci itu dianjurkan, tidak wajib, tapi ketika kita masuk sholat, dia menjadi wajib. Suluk itu tidaklah wajib awalnya. Tapi hanya itulah satu-satunya cara untuk bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, maka suluk jadi wajib. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ini diambil dari satu hadis yang sahih, ada di Bukhari, Muslim, dan lain-lain, dengan lafaz yang berbeda-beda. Kutubus Sittah hampir dipenuhi dengan hadis-hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadisnya itu juga. Cuma beberapa orang menggiring hadis ini ke makna yang sesuai dengan pemahamannya. Kita menggiring hadis ini sesuai dengan lafaznya saja. Man salaka, siapa yang suluk. Karena salaka yasluku sulukan, begitu dalam bahasa Arab. Disebut dengan derivasi kata atau tasrif. Salaka yasluku sulukan. Ya, man salaka. Jadi kalau bahasa lengkapnya, man salaka sulukan. Tapi dalam bahasa Arab cukup dalam kata salaka, maka kata suluk sudah dapat dipahami. Siapa yang menempuh suatu jalan? Yaltamisu, yang mencari dengannya ilman, pengetahuan, tentu pengetahuan tentang Allah. Sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi setiap kali kita berusaha payah mencari ma'rifatullah, mencari jalan mengenal Allah, sebenarnya setiap langkah itu adalah langkah-langkah yang dimudahkan masuk surga. Jadi siapakah ahli surga itu? Orang yang bersuluk, orang yang mau menempuh jalan kepada Allah. Itulah calon-calon ahli surga yang kalau kita buka rahasianya, merekalah yang disebut sebagai ahlul jannah. Maka siapa yang tidak bersuluk dalam artian mencari, menempuh jalan, berguru, maka mereka jauh daripada hawa-hawa, aroma-aroma surgawi. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, maka jika ditanya, wajibkah suluk? Jawabannya, suluk itu wajib, karena itulah satu-satunya cara menuju kepada Allah, menempuh jalan kepada Allah. Di dalam suluk itu nanti ada mujahadah, upaya yang serius. Ada riyadhah, ada latihan-latihan. Ada aurat, ada zikir-zikir. Ada ulum, ada pengetahuan-pengetahuan.
Semua digabung, inilah isi daripada taman-taman surga. Semoga Allah menjadikan kita salikin, wasilin, orang yang suluk dan sampai kepada tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidil wasilin, Sayyidina Muhammad, walhamdulillah.